Mau nanya tentang konsep apa? Kamu Islam atau Kristen? Profitabilitas? Kristen Bang Juma 01. Oke. Bang Juma 01 Gimana? orang maju dari barat nih. Gimana bro? Ya silakan bro. Konsep neraka di Alkitab gimana sih maksudnya? Ini saya bertanya bukan berarti menentang ya pemahaman teman-teman. Konsep neraka di Alkitab tentang penyiksaan selama-lamanya bisa disandingkan dengan Allah yang Maha Kasih gitu, Tuhan yang Maha Kasih gitu. Sorry bro, sebelum dijawab sama Bang Elia nih, saya mau nanya, kamu Kristen apa bro? Protestan. Protestan. Ibadah di mana? Kalau saya ibadahnya di mana aja masuk. Biasanya sih kalau dulu jadi lebih Pertama kali kamu gereja di mana? di GPDI dulu. Oke, sekarang ibadah terakhir di mana? Tadi ibadah di mana tadi? GPDI. Tadi ibadah di GPDI. Dari kecil GPDI. Oke. Terus saya mau tanya dulu tentang neraka. Kamu nggak pernah dijelasin tentang neraka di gereja kamu? Sekolah sama kamu ikut sekolah minggu, katekisasi. Dijelasinnya gini. Kita bakal gimana? disiksa terus gitu kan. Kalau kita seandainya masuk neraka nih, kita disiksa terus gitu. Disiksa terus sampai jadi seolah-olah masa sih Tuhan itu kan Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih gitu. Tuhan yang kau sembah siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Apa yang kau tahu tentang Tuhan Yesus? Setahu saya Tuhan yang Maha Kasih. Oke. Jadi gini, analoginya. Masa sih Tuhan yang Maha Kasih kita itu disiksa selama-lamanya gitu, disiksa terus gitu di neraka gitu. Coba ada yang bisa kasih pemahaman nggak? Gini. Silakan Bang Elia. Tuhan itu Maha Kasih, betul. Dia bukan hanya Maha Kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Kamu dibuang ke neraka, kita itu dibuang ke neraka. Itu tidak berurusan dengan kasihnya. Kasihnya sudah selesai dengan memberi jalan untuk tidak ke neraka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kita sudah diberi jalan. Itulah kasih Allah. Oleh karena begitu besar kasih Allah, kasih itulah yang memotivasi Allah mengapa ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa. Itu kasih Allah. Kamu jangan pertanyakan maha kasihnya Allah bro, tapi kamu membuang maha adilnya Allah. Allah itu adalah Allah yang tetap dan tidak berubah. Ketika dia berkata kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini kamu mati. Mati di sana artinya dia terpisah dengan Allah. Dia tidak bisa tarik ulur firman-Nya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang plin-plan, tapi Tuhan yang tegas, sebab firman-Nya adalah iya dan amin. Artinya ketika kita punya dosa kita akan mati. Karena manusia diciptakan untuk tujuan kekekalan, maka kematian yang diwariskan pun kekal. Karena kita diberikan apa? Diberikan ruah. Kita diberikan roh oleh Allah. Roh yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah itu tidak bisa mati. Itulah alasannya kenapa malaikat itu tidak bisa mati. Karena mereka makhluk immortal. Dosa mereka pun immortal, maka mereka tidak terampuni. Ya. Nah, jadi ketika manusia itu mati, dia mati kekal. Kenapa? Karena rohnya itu kekal. Roh itu nggak bisa mati.
Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah itu karena manusia diberikan roh yang daripada Dia kita mewarisi kekekalan yang bermula daripada Allah. Ya. Jadi ini bukan karena alasan Tuhan Maha Kasih, bukan. Tapi karena Tuhan menciptakan kita, Allah kita Sang Bapa dan nggak beda. Lanjut, bro. Masuk Bang Elia, lanjut Bang Elia. Bang Elia masih ke-mute, ada telepon masuk kayaknya. Jadi gitu ya, profitable ya. Iya, orang yang udah masuk neraka di dalam kekristenan itu bukan karena Tuhan itu tidak Maha Kasih ya. Mereka yang masuk ke neraka itu karena pilihan mereka sendiri. Mereka mengambil jalan yang salah. Makanya Tuhan Yesus turun. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus turun, Tuhan sudah mengutus para nabi. Tuhan sudah merancang para nabi. Tuhan sudah merancang Taurat. Jadi gitu ya, profitable ya. Jadi neraka ada itu karena ya kesalahan manusia sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gitu. Jadi neraka itu bukan Tuhan yang buat ya, tapi itu dari kesalahan manusia itu sendiri. Ya, dan Tuhan memberikan free will itu bentuk dari keadilan Tuhan. Gitu, bro. Kamu dihukum karena kesalahan kamu sendiri ya. Silakan Bang Lado. Neraka yang dimaksud itu sebenarnya adalah kematian yang kekal. Itu neraka yang dimaksud. Jadi kita beda dengan neraka yang lain ya, yang bilang ada di yang LGBT akan ditusuk, dia punya tubuh tembus ke itu, bukan kayak begitu kayaknya. Jadi neraka yang dimaksud itu adalah kematian yang kekal. Tapi kalau saya neraka orang Kristen yang masuk neraka akan dikasih 72 bidadari. Dia gitu tidak. Kasih Gabriel ini kayaknya. Kalau kamu masuk Gabriel, kalau kamu masuk neraka, kamu akan dikasih 72 bidadari. Neraka yang sebenarnya itu. Neraka apa kali jodoh? Ya, Gang Doli, Bang. Itu ya teman-teman ya. Ya, silakan Bang Elia. Oke. Nah, jadi ketika manusia itu diciptakan, itu diberikan ruah. Ya, di kita itu diberikan roh, dan roh itu nggak bisa mati. Kalau roh itu bisa mati, nggak mungkin Yesus datang ke dunia ini. Karena memang dari awal manusia itu diciptakan untuk tujuan dan kekekalan, bukan untuk dimatikan. Ya, itulah alasan kenapa ada hukuman kekal. Kenapa hukuman kekal itu ada? Karena kita itu roh. Kita punya roh. Kita punya tubuh. Dan roh itu gak bisa mati. Karena itu kita warisi dari Allah. Karena Allah menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Dia. Itu gak bisa mati. Maka penghukuman kekal itu ya konsekuensi dari roh yang diberikan kepada kita. Dan itu konsekuensi dari dosa yang kita punya. Bukan Tuhan yang mau kita mati kekal di neraka. Kematian kekal di neraka itu adalah karena kita memiliki roh. Maka roh yang tidak bisa mati itu disiksa kekal di neraka. Bukan yang dibakar begitu saja terus habis, atau annihilation yang dianut oleh saksi Jehovah. Bukan begitu. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 25 ayat 46. Dikatakan begini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris disebut lebih jelas ya, NIV. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Siksaan yang kekal itu dikontraskan dengan hidup yang kekal, karena kita punya roh.
Roh itu dan juga tubuh kebangkitan itu yang akan dipulihkan agar kembali kepada kodrat Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam Kristus kita dimurnikan dan dikuduskan agar layak menjadi kondisi yang semula. Tetapi orang yang tidak mengenakan Kristus, orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu tidak memperoleh pembenaran, tidak memperoleh pengudusan. Maka mereka harus dibuang ke dalam apa? Neraka. Meskipun mereka dibuang ke dalam neraka, mereka nggak bisa mati. Kenapa? Ada roh yang tidak bisa mati, karena itu dari Allah. Paham ya sampai di sini ya? Gitu loh. Jadi bukan karena Tuhan maha kasih lah kemudian boleh, bukan hanya maha kasih, Allah itu kasih bro. Dia bukan maha super ultra kasih, bukan. Dia itu kasih sendiri. Sekalipun kita tidak mengasihi Allah, Dia tetap mengasihi kita. Kalau sampai Dia pernah tidak mengasihi kita, kalau sampai kita berbuat dosa dan Dia tidak mengasihi kita, Dia itu bukan lagi Allah. Sekalipun kita berbuat dosa dengan banyak sekali dosa kita, bukan Dia yang tidak mengasihi kita, tetapi kita yang tidak mengasihi Dia. Karena Dia itu kasih. Jangan pertanyakan kasih Allah. Dia itu sang kasih itu sendiri. Ya, tapi kasih Allah tidak membuang keadilannya. Kasih Allah itu tidak membuang ya itulah keadilan Allah itu. Dia tidak membuang itu. Firman-Nya itu ya dan amin tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah itu udah dinyatakan nih, aku beri jalan. Jangan kamu tanyakan kenapa hanya ada satu jalan. Yang harus kamu tanya, kenapa masih ada jalan? Kita sudah diberi satu jalan. Firman-Nya sendiri yang datang ke dunia ini menjadi daging. Itu jalan satu-satunya. Tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun di kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan, kisah Rasul, kecuali nama Yesus. Itu ya, itulah. Kita masih ada di neraka gitu. Kenapa? Jadi maksudnya roh kita masih ada di neraka, bukan kembali ke Bapa. Oh tidak, kita ke orang yang tidak percaya Yesus, ya orang yang menolak Yesus. Nah, mereka itu ketika mati, tubuh mereka masih di bumi ini membusuk. Tetapi roh mereka itu sudah di dalam neraka atau Tartarus, disiksa di sana. Karena itu konsekuensinya mereka nggak bisa kepada Bapa. Kenapa? Berdosa, tidak dibenarkan, tidak dikuduskan. Gimana roh yang tidak percaya kepada Yesus bisa memperoleh pembenaran, bro? Ya kalau tidak dibenarkan ya ke neraka lah. Kenapa roh orang percaya itu kembali kepada Bapa di sorga? Karena mereka sudah dikuduskan di dalam nama Yesus. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya yang tidak percaya Yesus tidak bisa dibenarkan. Dan orang yang tidak benar, orang yang masih di dalam dosa itu ya dibuang ke dalam api. Tapi orang yang percaya kepada Kristus itu dibenarkan dan dikuduskan. Maka masuk kepada rumah Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu ya? Ya. Bang Elia. Oke. Kenapa? Sampaikan. Maksudnya? Gini, saya udah dapat poin-poinnya. Dari Bang Ladusing tadi kalau nggak salah tuh ada neraka itu tidak kekal gitu. Nah, ada poin juga kehidupan dan mati kekal. Maksud dari Bang Elia itu mati kekal itu seperti apa sih gitu? Dan maksud dari Bang Ladusing ini
neraka yang tidak kekal itu seperti apa sih? Karena Neraka kalau yang kehidupan yang kekal itu sudah pasti maksudnya tujuannya pasti surga kan gitu. kepala dusing, maksudnya neraka yang tidak kekal gimana? Coba. Salah tangkap itu si. Neraka tidak kekal gimana ceritanya itu? Saya nggak dengar juga sih tadi si Bang Lado bilang neraka tidak Nggak kekal. ada itu. Nggak ada itu. Di ajaran sebelah kan nerakanya nggak kekal. Kayaknya sih ada tadi penyampaian Bang Ladus itu neraka tidak Enggak, kekal. itu mungkin maksudnya di Islam, bro. Kalau di Islam itu kan kalian yang masuk neraka itu untuk beberapa saat doang. Habis itu kalian bisa masuk surga lagi. Iya, kan maksudnya tidak adil mereka namanya. dibersihkan lah di sana. Gitu. Iya. Kalau kami nggak ada istilah pembersihan, bro. Pembersihan hanya oleh Yesus, Ibrani 9:22. Pembersihan itu oleh karena penumpahan darah, tidak ada dengan cuci-cuci. Ya. Jadi kamu salah tangkap aja yang disampaikan papa saya, Ladusing. Bapak saya itu nggak mungkin dia bertentangan dengan saya. Macam-macam kau, Profit. Enggak, kau tengok topi kami sama, cuma kami Iya. berdua yang sama di sini. Iya gitu ya. Jadi mau nanya, maksud dari mati kekal itu apakah maksudnya masuk neraka terus dihanguskan, cerita hidupnya sudah tidak ada lagi gitu? Oh bukan, mati Seperti kekal apa? itu masuk neraka disisa selama-lamanya. Mereka tersisa selama-lamanya karena mereka punya roh. Roh itu nggak bisa mati. Maka mau digimanain pun roh itu nggak bisa mati. Makanya setan itu nggak bisa dimatikan tapi diusir. Makanya ketika Yesus itu mengusir setan, apa kata iblis? Apakah engkau wahai anak Allah yang maha tinggi mau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Menyiksa kami sebelum waktunya, karena mereka tahu kalau mereka akan disiksa nanti, bukan dibunuh. Karena mereka itu makhluk roh, immortal. Makanya ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, ya nggak mati mereka, tapi dilemparkan. Karena nggak bisa mati roh itu. Gitu. Allah itu tidak bisa Allah itu tidak bisa memungkiri atributnya sendiri. Itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi itulah alasannya. Satu lagi nih yang sama kayak kamu nih pakai topi merah. Sama dong sama konsep neraka yang sebelah. Ya, Bakal ada selama-lamanya penyiksaan terus gitu. Ada bro, di sebelah itu nggak konsisten dia. Enggak, Neraka. maksudnya kayak gitu. Yang kita anggap yang tidak percaya juru selamat itu kan di konsep neraka yang sebelah tuh ya penyiksaan terus gitu selama-lamanya gitu. Iya, enggak. Kalau di sebelah itu kamu disiksa, habis itu ujung-ujungnya bisa masuk surga. Sebentar doang. Itu kan bukan Allah yang adil. Itu bukan maksudnya Tuhan yang benar. Itu bukan Tuhan yang sejati. Karena dia tidak konsisten akan pengadilannya. Keadilannya itu tidak berlaku tetap gitu, bisa berubah. Itu kan bukan Tuhan yang benar itu. Tuhan palsu itu. Silakan Bang Elia. Maksud saya gini, pertanyaannya gini. Yang tidak sejalan dengan iman mereka atau yang tidak seiman sama mereka kan tetap penyiksaannya selama-lamanya. Apakah kita konsepnya sama gitu? Penyiksaannya tetap Semua selama-lamanya. bro, karena gini ya, Tuhan kita itu keadilannya itu nggak main-main. Satu dosa pun itu nggak bisa masuk ke tempat kudus. Kalau nggak ke tempat kudus ya dibakar di dalam api. Siapa yang dibakar? Manusia yang punya roh. Roh itu nggak bisa mati. Maaf Kak Bang Elia mau nanya. Maksudnya dibakar itu hangus udah selesai nggak ada lagi cerita? Bukan. Roh itu kamu nggak nangkap penjelasan saya. Roh itu nggak bisa mati. Hangus kalau
udah dikatakan gak bisa mati kok hangus menguap. Bukan. Itu pemahaman sesat saksi Jehovah itu. Bukan begitu. Ya. Jadi gak ada dibakar dalam api terus hangus menguap terus sudah plong hilang, gak ada eksistensi. Karena roh itu gak bisa mati. Jadi ketika dia dibakar di neraka, ya dibakar disiksa selama-lamanya karena rohnya itu nggak akan pernah bisa mati. Jadi nggak ada roh itu menguap, itu nggak ada. Makanya Yesus datang yang menawarkan kehidupan kekal agar kita tidak mati kekal. Itu kasih Allah itu, Yohanes 3 ayat 16. Itu loh. Jadi intinya tetap ada penyiksaan selama-lamanya ya. Pasti itu. Ada ujung. Tidak ada ujung. Kejar Tuhan. Oke lah, oke. Ya udah. Kalau kamu bilang kejam, bentar. Kalau kamu bilang kejam, itu urusanmu, ya, itu urusan kamu, bro. Tapi kemahakasihan Allah itu tidak pernah membuang keadilannya. Seharusnya kita itu harus tahu diri sama Tuhan. Tuhan kok kejam, kok bakar-bakar bla bla bla. Kita itu tahu diri dikit lah sama Tuhan. Kenapa? Kita diberi jalan, kita nggak layak loh. Nabi Yesaya aja yang kelas nabi, dia berkata apa? Perbuatan baik dan kesalehanku itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Siapa kita? Berkata Tuhan itu kejam. Kita sudah sepantasnya mati di neraka. Pantas. Karena dosa kita. Jadi jangan berupaya untuk melayakkan diri dengan usaha dan pola logika kita kepada Allah. Dia sudah memberikan dirinya melalui firman-Nya. Itu namanya kasih dari Tuhan. Jadi marilah jadi orang Kristen itu, kita itu jadi orang Kristen yang tahu diri sama Tuhan. Ya, kalau bukan karena kasihnya kita ini nggak apa-apa. Apa sih kita di mata Tuhan? Kemarin saya naik pesawat, saya lihat dari atas ke bawah, orang itu kecil sekali. Kecil sekali. Lalu Tuhan yang dari atas sana yang nggak kelihatan, ngelihat kita, aduh. Seperti apa itu? Gak ada artinya kita bagi Tuhan sebenarnya karena dosa kita, ya. Tapi kita diberi satu jalan untuk bisa datang kepada Dia menurut hukumnya dengan penumpahan darah agar kita dikuduskan. Dia memberi jalan, yaitu Yesus Kristus, kepada kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Karena meskipun kita berdosa, ternyata Bapakku yang di sorga itu masih mengasihiku dengan memberikan anaknya yang datang sebagai manusia, yang oleh karena itu kita beroleh keselamatan. Janganlah jadi orang Kristen yang begitu ya. Oke, Ya, saya tambahin ya Bang Elia. Jadi gini Prophet, ini saya tambahin ya. Tuhan itu nggak kejam bro. Kamu gini loh, kamu setiap manusia itu di dalam hatinya itu udah ditaruh hukum Taurat. Gitu loh. Tanpa kamu mendengar hukum Taurat pun ya, seandainya misalnya kamu hidup di belahan bumi mana ya gitu ya, kamu nggak tahu nih, nggak pernah mendengar tentang hukum Taurat, nggak pernah mendengar tentang hukum kasih, tidak pernah mengenal Yesus, di dalam hatimu itu kamu sudah tahu bahwa berbohong itu salah, membunuh itu salah, mengawini anak kecil itu salah. Itu udah ditaruh di dalam hati kamu. Dan saya yakin Tuhan itu pasti berkali-kali ngasih tahu kamu tentang kebenarannya. Itu pasti Tuhan tegur kamu, entah lewat kejadian, entah lewat orang-orang, entah lewat firman-Nya langsung, entah lewat orang tua kamu. Kamu pasti dikasih tahu, kamu jangan males ya ke gereja, kamu jangan melakukan ini ya, kamu jangan berbohong ya. Ada sangat banyak cara Tuhan untuk ngasih tahu kamu supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi berkali-kali manusia ditegur, berkali-kali juga manusia melanggarnya. Saya sendiri pun sering seperti itu. Saya ditegur, kamu jangan berbohong, saya masih aja berbohong. Betul. Kayak gitu bro, itu Tuhan sangat baik bro. Tuhan udah berkali-kali negur kamu, dan saya yakin itu terjadi sama semua orang.
Apalagi orang yang sudah hidup di dalam kekristenan. Kalau kamu rajin baca firman, firman itu akan ngasih tahu kamu supaya kamu jangan melakukan dosa, supaya kamu hidup di dalam kekekalan nanti pada waktunya, supaya kamu nggak menuju ke neraka. Itu Tuhan udah ngasih tahu kamu. Jadi kamu nggak bisa ngomong Tuhan itu kejam ya. Itu pernyataan yang sangat salah. Kamu terlalu egois. Benar tadi Bang Elia bilang. Justru karena Tuhan itu tidak kejam lah, maka dia memberi jalan. Kalau dia kejam, dia tidak akan memberi jalan. Kalau kamu kejam, kamu tidak akan memberi tangga kepada orang yang jatuh ke dalam lubang. Tapi karena kamu mengasihi orang di dalam lubang itu, kamu beri tangga biar bisa dia naik ke atas. Kalau dia kejam, dia tidak akan beri tangga agar orang itu bisa naik ke atas. Justru karena dia tidak kejam lah, makanya dia memberi jalan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya hanya dia. Ya. Bahasanya saya coba ini. Lebih kasih mana sih Tuhan itu kalau seandainya neraka itu ada orang masuk neraka nih, disiksa, terus udah habis, selesai cerita hidupnya, habis cerita rohnya, atau disiksa selama-lamanya gitu. Lebih kasih mana sih gitu? Di penjelasan saya tadi, Allah itu tidak bisa menyangkali atributnya sendiri. Kekekalan itu kita warisi dari Allah, bro. Roh yang diberikan itu nggak bisa mati. Kamu pikir Allah itu mau memberikan, mengaruniakan kita roh itu roh itu bisa mati gitu? Enggak. Makanya kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kita mewarisi kekekalan itu. Karena memang dari mulanya kita diciptakan untuk apa? Kekekalan. Itu yang membuat kita itu disiksa selama-lamanya. Karena atribut itu, roh itu yang diberikan kepada kita, itu gak bisa mati. Jadi kamu gak boleh semena-mena bilang lebih adil mana, lebih adil mana, lebih adil ini. Kamu lupa bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu bukan seperti kucing yang diciptakan menurut pola pikir kucing, tanpa roh. Ketika kucing mati ya udah, eksistensinya selesai. Ketika bebong mati, bebong eksistensinya selesai. Kita itu punya maksud kekekalan. Karena hanya kita yang punya roh, manusia. Makanya kita manusia itu makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah. Masa kamu gak ngerti itu? Izin menanggapi. Bisa bicara? Ya silakan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh profitabilitas. Tadi dia bertanya, yang di sebelah itu kalau tidak percaya atau misalnya tidak masuk ke ajaran agamanya, itu masuk ke neraka yang kekal. Apakah ajaran kita sama neraka itu? Misalnya kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, apakah kita berada di neraka yang kekal sama seperti ajaran yang di sebelah? Mungkin begitu ya, profitabilitas. Nah, benar. Ya benar Kak, benar. Ya, dari penjelasan Bang Elia tadi, apa aja yang udah kamu pahami? Coba diulangi. Sih, cuman merasa aja sih analogi saya itu kayaknya perlu belajar lagi yang lainnya. Ya nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Kita juga nggak menghakimi kamu di sini. Tapi gini loh, kebenaran Alkitab itu nggak boleh ditawar-tawar. Jika ya iya, kalau enggak ya enggak. Jangan suam-suam kuku. Orang yang disuam-suam kuku di jemaat di kitab Wahyu itu dimuntahkan oleh Allah. Itu orang yang suam-suam kuku. Tapi kalau iya, kalau enggak ya enggak.
Ya, itu proses, nggak apa-apa. Kita hargai itu ya. Jadi semangat aja. Oke? Saling beda pemahaman. Islam ke Kristen ini dia nih. Islam ini kayaknya. Halo, Profit. Kristen kan. Anda Islam apa Kristen? Kristen nggak mau. Masa Tuhan kejam? Itu pendeta udah tiap hari ngomong Tuhan itu Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Kok cara berpikirmu Islam sekali? Salah. Itu saya bertanya, dengan pemahaman seperti itu apakah Tuhan itu kejam gitu? Bukan saya buat statement kejam, Tuhan itu kejam, bukan gitu sih. Dengan pemahaman neraka yang penyiksaan selama-lamanya gitu, bisa jadi Tuhan itu kejam gitu. Tapi Ya, menurut Kan saya gini, ketika kamu di dunia ini, ketika di dunia ini kamu kan sudah diberi kesempatan. bukan, pertanyaannya bukan Ya ke situ. no, ajaran Alkitab kan Pertanyaannya tadi, bukan, maksudnya begini loh. gini. Di dalam dunia ini ajaran sebentar dulu. Jadi di dalam dunia ini ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus itu udah jelas. Aturan mainnya udah jelas. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, kata-kata itu udah sangat jelas. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kebalikannya, kalau yang tidak percaya akan mati kekal. Tadi jelasin Bang, mati kekal itu seperti apa sih? Kok dipermasalahkan lagi di mananya gitu loh. Apakah mati kekal itu Suka. Nggak produktif itu kita nggak suka. Tadi udah saya jelasin. Ya, tadi mati kekal itu aja yang kamu tanya. Tadi saya udah jelasin mati kekal itu bagaimana. Jangan diputar-putar itu aja, biar produktif, jangan kontraproduktif. Berjalan gitu loh, arahnya jelas. Kembali ke situ, aduh. Nggak. Capek kita. Gini. Saya butuh kepastian dulu. Kamu Kristen bukan nih? bilang saya ini Kristen loh. Pengakuan iman Rasul dulu. Nanti dulu. Nih coba tes dulu lah. Profit dibuka, di tes dulu nih. Profit, ini teman-teman di bawah kamu ini curiga kamu bukan Kristen. Kalau kamu Kristen, kamu akan dengan tanggap ketika temennya Bang Zuma ini bilang kamu lakukan iman rasuli dulu, kamu akan lakukan. Iman Rasul itu gimana? Silakan bro. Insya Allah. Pengakuan iman Rasul. Ampun. Benar-benar. Kamu gerejanya di mana, Bro? Iman Rasul itu apa, Den? Pakai itu. Kamu gereja di mana? Tuh jawab itu pertanyaan Bang Elia. Benar. Kamu gereja di mana? Kayak mana Teng iman Rasul? Kamu ibadah di GPDI bukan? Kamu bentar, jangan digitu. Lu kamu tidak mengerti iman rasuli. Ya coba tanya dulu dia di ibadah di mana? Kamu di gereja mana? Kalau sekarang saya ibadahnya di Advent. Tadi bilang GPDI, beneran penipu ini. Loh. Loh saya apa? Tadi kau bilang GPDI. Oke. Tadi saya tanya kau, tadi kau ibadah gereja di mana tadi? Kau bilang di GPDI. Dari kecil kau di GPDI. Enggak, sekarang kamu Islam ini. lakukan iman rasuli dulu. Cepetan profitabilitas. Kamu lakukan iman rasuli dulu. Kita mau dengarkan bareng-bareng. Kalau dia Advent sih memang pemahamannya itu tadi annihilation itu akan seperti itu. Jadi ketika orang mati itu hangus begitu aja gitu. Ya. Itu kalau dia Advent. Tadi dia bilang habis gereja di GPDI. Ya jangan Pembohong ini Profit Saya ini. nggak nipu loh. Saya kan bilang kecilnya di GPDI. Setelah merantau itu udah kemana-mana gitu. Ibadah di mana? Nah, sekarang Ya udah, ada iman rasuli enggak? Pengakuan iman Rasul buruan. Baca. Profit. Kenapa kamu di mute? Entar, mana Teng? Kau aja nggak tahu. Ini loh. Mana? Apa? Siapa kau bilang? Enggak, ini Siapa yang kau bilang enggak? adekku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Saya Kristen loh bang. Terus lanjut Sampai selesai. Sampai selesai. Kau kalau baca itu, kalau kau Islam kau sudah murtad itu. Enggak. Kalau kau baca itu pengakuan iman rasuli, harus syahadat lagi kau. Pemaksaan. Pengakuan Lanjut. Aku percaya kepada Allah, Iya, lanjut. Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, ini lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ya percaya, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di gereja ada perjamuan kudus nggak kalian? Ada, cuman nggak hafal itu sih. Apanya yang nggak hafal? Saya nggak tanya yang lain. Iman rasuli tadi saya nggak hafal itu. Oke. Berapa kali perjamuan kudus di gereja Advent? Sekali. Oh itu pakai cawan atau pakai apa itu? Pakai cawan. Kalau di altar tetap pakai cawan ya. Iya. Terus di jemaatnya pakai apa? Saya tanya. Pakai apa namanya? Apa? Kayak cup kecil gitu. Oke. Terus? Udah. Terus roti dan anggur. Roti dan anggur. Oh iya. Nah itu dimakan bersamaan atau enggak? Oh enggak dong. Oh enggak. Oke. Yang pertama dimakan apa? Duluan anggur. Duluan minum anggurnya dulu baru. Aku salah Teng. Roti. Kok ada yang salah? Sorry. Anggur dulu. Roti dulu. Makan roti dulu. Kamu jarang ke gereja atau gimana, Profit? Ya jarang. Kamu sering baca Alkitab nggak? Sering baca Alkitab nggak, Profit? Aduh. Udah. Kitab nggak, Profit? Ida Profit. Udah inang. Alang mata pe. Profit, kamu sering baca Alkitab nggak? Kalau sekarang sih udah jarang. Sekarang sudah jarang. Kenapa kamu jarang baca Alkitab? Ini maksud pertanyaannya gimana sih? Jangan nyerang pribadi lah. Oke, enggak, kita enggak nyarang pribadi. Kita mau memastikan kamu itu bagus Ini Alkitab loh. Kalau Alkitab itu penting loh. Cara Tuhan menjawab doa kamu itu lewat Alkitab, Profit. Cara Tuhan menjawab doa kamu itu lewat Alkitab. Kamu nggak akan tahu Tuhan mau ngomong apa sama kamu hari ini kalau kamu nggak baca Alkitab. Betul. Terima kasih. Oh gitu, baru tahu juga nih. Ada Astaga, Masya Allah. Ada ayatnya. Kamu mengimani Kristen itu dari mana jadinya kalau kayak gini? Iya. Kita nanyain begitu, Selamat. Bro. Itu untuk memastikan kamu Kristen atau bukan. Tuhan Yesus Kristus Aha. sebagai juru selamat. Itu Juru yang saya imani sampai sekarang. Iya, itu bagus. Itu bagus dan itu iya, Maksudnya betul itu. gini loh. Jangan seolah-olah orang jarang baca Alkitab itu kan mengintervensi orang itu. Bukan, kita nggak menghakimi Bukan, kamu, gini. jangan baca Alkitab, bukan itu. Ada. Tapi ini. Seolah-olah gini loh. Maksudnya gini, Justru semua orang itu berdosa kan. Jadi jangan kita Kamu, menghakimi. Profit, Bang Suma tidak menghakimi kamu, tapi kalau Bang kamu Suma sering ngejudge baca kamu ini. Alkitab, Nah, itu yang oke.
Oke. Benar bro, benar. Jadi Prophet gini loh, dengan kamu membaca Alkitab, iman kamu tumbuh. Kemudian kamu juga mengerti, oh ini yang dimaksud dengan Tuhan. Keinginan Tuhan seperti begini. Karena kenapa? Karena Alkitab itu penulisnya diilhami oleh Roh Kudus. Paham? Hidup kamu dibimbing sama Roh Kudus. Melalui mana? Salah satunya dengan membaca Alkitab. Apa yang diinginkan Tuhan itu bisa kamu baca, kamu dapatkan dari membaca Alkitab. Bukan untuk memojokkan atau memalukan kamu, mempermalukan kamu, tidak ada. Mulai sekarang kamu giat. Iya. Makanya mulai dari sekarang kamu lebih giat lagi untuk baca Alkitab. Minimal 1 hari 1 pasal gitu loh. Atau lah minimal misalkan ya 1 pasal lah sebetulnya. 1 pasal paling berapa perikop, ada yang nggak ada keuntungan bagi kami itu untuk ngejelekin kamu di sini, nggak ada. Betul, tidak ada. Jadi justru kita jangan mendorong iman kamu. Iya, jangan apa yang kita sebutkan itu kamu tafsirkan seakan-akan itu tendensius, bukan. Ya, tapi kita udah dalam apologetika gini, kita udah sering menghadapi orang-orang yang ya belagak-lagaknya seperti kamu ini, tapi pada akhirnya mereka itu orang-orang yang menyamar, ya persis seperti kamu. Cara-caranya ngomong, caranya bertanya, kita tahu gitu loh. Jadi kita nggak mau wasting time berikan mereka informasi yang seharusnya mereka itu nggak layak ngedapetin info itu. Itu yang saya maksud. Makanya kita kejar kamu sampai nanya kamu dari mana. Kamu tadi aja udah berbohong. Kamu ngomongnya dari GPDI sekarang di Advent. Nah kan lari sendiri kan? Lo kemana nih? Gitu loh. Lo lagi di input. Dia kena kode etik, teman-teman. Dia kena kode etik pelanggaran ya.